Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 25 Jumadil Awal 1442 Hijriah. Kalender kita bertepatan dengan hari Ahad 10 Januari 2021. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam tercurah bagi junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah yang dimuliakan Allah, nampaknya pagi hari ini luar biasa sekali. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, Masjid As-Salam. Mudah-mudahan bertambah lancar, istiqomah dan bertambah ramai jemaahnya. Ini sudah luar biasa. Dan hari ini pun agak berbeda. Tengoklah akuannya sampai 5 biji depan saya. Ini salah-salah gembung ustaznya. Jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini kajian kita adalah kajian yang paling besar pahalanya. Nah, 2 kali pertemuan kita sudah memasuki kajian fadilah. Kemarin kitab Abu Laid Samarkandi, Tanbihul Khafilin. Sebelumnya Duratun Nasyihin, Imam Hasan Usman Al-Kaubawi. Hari ini kita buka sedikit pemahaman ilmu fuqaha. Fuqaha ini artinya ilmu fikih. Ilmu fikih ini memahamkannya harus cerdas. Jadi dia tidak boleh memiliki sempit pemahaman mengenai ilmu fikih ini. Ilmu fikih ini pahalanya paling besar karena wasilahnya langsung sampai dekat ulama. 4 ulama itu dalam kitab Aqidatun Nazim karangan Syekh Ibnu Zainal Abidin, nanti 4 ulama mazhab ini akan jadi saksi di yaumil mahsyar. Namanya istilahnya pemberi syafaat. Yang pertama adalah Imam Abu Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Ini adalah mazhab tertua sekaligus rutinitas kaidah fikih itu dia yang membuatnya. Orang menyebutnya Imam Hanafi, pengikutnya disebut dengan nama Hanafiyah. Yang kedua adalah Imam Malik Al-Asbani. Ini ulama langsung dari Madinah. Nama kitabnya Al-Muwatta. Ulama besar ini nama aslinya adalah Imam Malik Al-Asbani, dipanggil Imam Maliki, orang mengikut mazhabnya Malikiyah. Yang berikutnya adalah ulama dari Mesir, Al-Imam Nu'man Asy-Syafi'iyah. Nama aslinya adalah Muhammad bin Idris, namun digelar dengan nama Imam Syafi'i. Pengikutnya adalah Syafi'iyah. Yang berikutnya adalah ulama mazhab yang termuda, Imam Ahmad bin Hambal. Ini ulama luar biasa, kajian tasawuf mati dalam penjara. Atau pengikutnya disebut Imam Hambali. Imam Hambali ini nggak mau bertemu dengan raja, nggak mau datang ke istana. Ini kalau boleh digambarkan agak keras sedikit. Tapi orang mengakui keilmuannya, jadi luar biasa. Tapi dia tidak mau menjilat istana. Suatu masa anak raja sakit, nggak ada yang bisa ngobatin. Namanya orang sakit harus ke istana. Tapi dia berpikir bahwasanya dia harus memegang prinsip dia tidak boleh ke istana. Jadi kata Imam Hambali, ini bawa selop aja ke sana. Nanti mau masuk istana pukul-pukulkan selop itu. Begitu sampai di sana dipukulkan orang tuh selopnya. Lari jin tadi. Selopnya aja pun ditakutin, apalagi orangnya. Kalau selop kita pun ditakuti orang, maka hilang aja dia. Itu sendalnya Imam Hambali. Sendalnya saja takut jin tadi. Nanti begitu sampai istana pukul-pukulkan sendal. Jadi jin itu mengira Imam Hambali datang. Berangkat langsung. Baik langsung putri raja. Itu baru sendalnya saja. Jemaah yang dimuliakan Allah, makanya pahala mengaji fikih ini paling besar. Namun dosanya juga paling besar. Kenapa dosanya paling besar? Karena nanti timbul rasa egois, nggak saling menyalahkan ulama yang lain.
Makanya tidak boleh dia menyalahkan ulama yang lain selagi memiliki ada rujukan. Makanya fikih itu harus memiliki kitab mazhab. Jadi ini kitab mazhab rujukan Imam Syafi'iyah. Jadi kalau sudah mazhab Imam Syafi'i, nanti seluruh dunia, kalau Imam Syafi'i dia tidak akan berubah, tidak jauh perbedaannya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah berkahi amal ibadah ini kepada kita. Amin. Sehingga kajian kita hari ini pahalanya paling besar, tapi dosanya paling jauh. Jadi harus terbuka lebar pemahamannya. Amin. Baik, kita mulailah. Jadi karena pun kalau mau, ini jam 6. Jadi ini agak panjang lagi, mungkin sampai jam 8 harusnya. Fasal fi sholatil jamaah. Ini suatu fasal pada menyatakan sembahyang berjamaah. Bermula sembahyang berjamaah itu lain daripada sembahyang Jumat dihukumkan fardu kifayah atas laki-laki yang merdeka lagi bermukim dan menutup aurat. Berjamaah bagi laki-laki di masjid terlebih afdal. Kita berikan penjelasan. Jadi hukum sembahyang berjamaah kita hari ini dihukumkan fardu kifayah oleh ulama Imam Syafi'i. Kalau ulama Mekah, Imam Hanafi dan Maliki menghukumkan sembahyang jamaah ini fardu ain. Wah, itu maka di Mekah itu kalau azan semua kedai tutup. Oh, luar biasa. Kalau kita subuh ini kan azan, semua kedai tutup semua kan? Itu orang belum ada bangun orang itu. Kalau di Mekah itu 300 meter itu 300 kilo jarak dari Masjidil Haram mesti ditutup semua, tidak boleh. Karena pemahaman mereka hukumnya fardu ain. Itu maka qomat mereka lama. Azan mereka subuh 2 kali. Nanti jam 4 sudah azan. Membangunkan orang. Bangun. Karena mereka wajib fardu ain. Kalau kita dihukumkan fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya ada sekelompok orang yang menyelesaikannya baru makbul doa keliling kampung. Jadi kalau misalkan di masjid ini kosong satu waktu saja, maka doa orang kampung ini tidak diijabah Allah. Bencana banyak datang. Orang sekarang berani bangun masjid, tapi makmurkan masjid tidak berani. Masuk masjid sama seperti beli ambulan desa. Asal keluar anggaran beli ambulan. Tapi masuknya semuanya paling belakangan. Kau ajalah duluan. Coba gitu, masjidnya cantik, asal masuknya lawak, kau aja duluan, wak nanti aja, panitia kurban aja kata dia. Bagi laki-laki yang merdeka lagi bermukim, jadi merdeka itu artinya orang yang tidak ditekan. Orang yang dalam penjara itu sebenarnya tidak merdeka. Jadi kalau kita ini merdeka, bisa dipilih dan memilih. Jadi kalau mereka itu tidak merdeka, karena mereka bisa memilih tapi tak boleh dipilih. Itu dalam peraturan undang-undangnya. Karena negara ini kan sudah ada undang-undang. Kemudian bagi laki-laki yang bermukim, mukim itu dalam bahasa namanya mustautin, penduduk tetap keliling kampung. Jadi kalau orang yang jauh datang dari Pekanbaru, datang dari Aceh, datang dari Jakarta, nginap di rumah kita. Dia hukumnya tidak fardu kifayah, hukumnya sunat muakkad kalau melaksanakan sholat jamaah. Karena dia sholatnya nanti 3 hari masih berada pada jamak qasar pada hitungan musafir. Ini kembali tamunya datang dari Jakarta disuruh sembahyang ke masjid. Bapak itu celana pendek masih ngurusi kambing lagi, nggak sembahyang. Kalau tamunya nggak usah di masjid, kita saja. Bagi laki-laki, jamaah di masjid itu terlebih afdal. Afdal itu artinya lebih baik. Kalau sudah afdal itu berarti terbaik. Orang yang paling baik, di kelas kita itu ada 3. Ada orang baik, ada orang terbaik, ada yang paling baik. Nah, itulah namanya afdal dalam bahasa kita. Muhtaj dalam bahasa mereka. Jadi kalau laki-laki itu sembahyangnya di masjid, berarti itu laki-laki yang terbaik, afdal. Walaupun yang sembahyang di rumah pun tidak disalahkan, dihukumkan dia bagus. Jamaah yang dimuliakan Allah, tapi kalau melihat laki-laki yang terbaik itu afdal adalah sholat jamaahnya di masjid. Nah, itu bagus, afdal. Macam bapak hari ini afdal, sembahyangnya di masjid.
Kalau ada anak-anak lajang, ada anak lajang sini? Masih belum kawin banyak? Ya, kalau misalkan dia sembahyang di masjid, harus dilihat niatnya dulu. Innama a'malu binniat. Kadang rumah doi berada di depan masjid, jadi agak rajin ke masjid. Asal masuk pagar masjid, kibeng stand. Nah, itu. Berarti dia niatnya tidak karena Allah. Jadi lurus niat karena Allah. Jadi ngaji hari ini niatnya karena Allah, bukan karena nasi lemak. Dan hasilah berjamaah itu dengan seorang imam dan seorang makmum. Demikian juga akan fadilah jamaah ketika imam yang lain daripada Jumat sebelum memberi salam. Jadi karena hukumnya fardu kifayah, maka nanti kalau misalkan ada 2 orang saja sembahyang berjamaah, maka selesailah hukum itu. Kalau sembahyangnya 2 orang, posisi laki-laki berada di sebelah kanan. Itu maka saya pakai ini tadi, supaya memberikan penjelasan. Kadang-kadang kita kalau ngomong aja, kalau nggak praktek nanti kurang jelas. Jemaah yang dimuliakan Allah, imam itu nanti kalau laki-laki sama laki-laki, kalau sembahyangnya 2 orang, maka imam di depan, posisi laki-laki yang satu berada di sebelah kanannya. Paling bagus. Jadi jelas kalau nanti dia berdiri, ambil posisi yang sebelah kanannya agak rapat sedikit. Itulah posisi laki-laki dengan laki-laki. Apabila sembahyang berjamaahnya 2 orang. Kalau laki-laki dengan perempuan, artinya suami istri sembahyang. Yang dibolehkan sembahyang berjamaah itu hanya suami istri saja. Jadi aku sama cewekku sembahyang berjamaah, setan gitu. Masih bercewek pula sembahyang berjamaah. Jadi depannya mana lah mungkin ikhlas dia. Mana orang muhrim boleh sama satu jadi imam. Yang boleh imam tuh suami sama istri. Jadi kalau masih tunangan bercewek udah sembahyang di masjid kalian aja lah kalian. Oh saya sembahyang berjamaah. Sok betul kali. Kemarin aku jalan-jalan Ustaz sama pacarku ke Sembahe. Jadi gak gubuk tuh sembahyang kami Ustaz. Gak ada otak kau. Itu namanya penistaan agama ya. Tapi kalau yang sembahyang nih suami istri bagus. Maka yang ada bulan madu itu hanya suami istri saja. Yang bulannya itu madu, itu masih muda Pak. Kalau udah tua bulannya pahit gitu, tidak madu lagi. Jadi kalau suami istri yang sembahyang, laki-laki dan perempuan, maka perempuannya berada agak di sebelah kiri. Mengambil sejarah, rupanya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Begitulah menurut kitabnya. Saya pun tidak tahu macam mana tulang rusuk kiri saya dulu. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau dia punya anak, anaknya ini belum baligh lagi. Jadi suami istri ini punya anak belum baligh. Maka anaknya itu di belakang istrinya. Tapi kalau misalkan anaknya sudah baligh, istrinya yang mundur, posisi tetap di sebelah kanan. Ini sembahyang berjamaah anak satu. Baik sekali. Jadi kalau 2 orang nanti caranya, kalau misalkan ada yang sembahyang 2 orang, begini. Kalau dia sembahyang sendirian Ustaz, dia sembahyang sendirian, kami mau masuk ke dalam dia. Jadi 2 orang ini sembahyang dekat sini. Tiba-tiba ada 1 orang lagi mau masuk. Maka timbullah hukum akal. Kira-kira di antara imam sama makmum ini mana yang lebih paham tentang jamaah? Kalau dia menganggap imam yang lebih baik, maka dia harus merapat dekat imam supaya dia memukul bahu imam supaya imamnya maju ke depan. Tapi rupanya dia menganggap makmumnya lebih bagus, maka dia cukup membarisan saf, dia tegur kawannya mundur ke belakang. Ini barisan saf untuk yang datang masbuk. Karena harus cerdas juga, nanti ditegur orangnya payah. Apa bang kata dia? Ditegur boy ikut jamaah rupanya, apa bang kata dia?
Coba dimuliakan Allah. Adapun berjamaah pada sembahyang Jumat fardu ain, tiada hasil ia dengan kurang daripada 1 rakaat. Kitab ini namanya Matla'ul Badrin karangan Syekh Abdul Fakir Fani Muhammad Ibnu Ismail Daud Fatani. Ayahnya ini diberi nama Daud Fatani, pengarang kitab Furu' Masail. Saya sudah khatam kitab Furu' Masail itu. Daud Fatani adalah mufti di Saudi Arabia. Jadi di masa khalifah dulu dia adalah mufti. Mufti itu penasihat raja. Jadi nggak usah sanksi lagi mazhabnya. Jadi ulama ini bilang bahwasanya sembahyang Jumat itu fardu ain, maka tidak hasil dengan 1 rakaat. Ini kebiasaan orang kita kalau Jumat. Itu Jumat sebelum khatib naik, dia kalau bisa sudah duduk di situ. Jadi dia mendengar rukun khutbah dari para khatib. Alhamdulillah. Itu maka Jumat itu azannya 2 kali. Yang pertama kumandang waktu, panggil orang. Itu dilakukan oleh Utsman bin Affan. Karena ketika itu melihat Jumat masih banyak orang berdagang. Lalu Utsman menyuruh orang itu mengumandangkan kumandang azan. Itulah pelaksanaan azan 2 kali yang diambil dari i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah dari sahabat Nabi Utsman bin Affan. Itu kita praktekkan sekarang. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kadang-kadang orang kita ini terbalik. Khatibnya itu nggak mau dia dengarnya. Padahal dengar khatib itu 2 rakaat sembahyang. Habis itu sembahyang Jumat 2 rakaat lagi. Jadi samalah dia 4 rakaat dengan sembahyang zuhur. Orang kita terbalik. Khatib udah mau habis, dia masih di depan sana. Orang rokok Samsu tinggal sedikit lagi. Udah ngangkat komat dia belum lagi. Tanggung 1.500 lagi kata dia. Hemat kali orangnya ini. Maka mukanya kuning semuanya situ. Tidak boleh. Jadi sembahyang Jumat itu mesti afdal. Sembahyang Jumat itu kalau diterima Allah, maka sama seperti 70 orang yang mati syahid di jalan Allah pahalanya. Jadi kalau bisa datang Jumat itu lebih awal. Kalau bisa Bapak jam 12 sudah sampai di masjid. Kita kadang jam kita ini kemahalan. Jamnya 1,6 juta harga jam tangan. Dari emas dibuat. Tapi terlambat aja termasuk. Kalau naik pesawat tidak berani. Terlambat. 1 jam sebelum shift sudah sampai di tempat. Oh enggak terbang pesawatnya. Kalah kita sama tiket motor. Makanya Ramadan yang mengajarkan kita paling tertib. Mau buka puasa itu paling tertib. Sebelum azan nggak ada orang yang berani minum. Maka rajin dibuat buka bersama. Pasti datangnya sebelum buka. Ada undangan nanti panitia mengadakan undangan buka bersama. Nasi kotak plus bubur pahit plus duit 200.000 satu orang. Wah itu. Pasti datangnya sebelum berbuka itu. Bahkan 1 jam sebelum berbuka udah daftar sama panitia itu. Maka wajib mengikut imam. Dan sah mengikut imam itu orang yang merdeka akan hamba sahaya. Dan yang balik akan anak-anak yang mumayyiz. Adapun yang belum lagi mumayyiz, maka tiada sah mengikut dengan dia. Dan tidak sah mengikut laki-laki akan perempuan, laki-laki akan khunsa, khunsa akan perempuan, khunsa atau khunsa. Ini harus penjelasan ya. Karena kitab ini dibuat dari bahasa Jawi, Arab Melayu, jadi harus diterjemahkan. Kalau dalam membaca kitab ini kan dia tidak berbaris, jadi dia mesti bagus. Jadi mesti paham supaya nanti dia paham omongan gurunya. Kemarin ada kitab Arab salah baca, Habbatus Syauda min kulli dawa. Dia kan tidak berbaris. Jadi biji-bijian hitam obat dari segala penyakit. Habbatus Syauda huruf ba. Jadi bebayang hurufnya salah baca. Hayatus Syauda min kulli dawa. Ular hitam obat dari penyakit. Jadi dia salah baca, pikirnya ular hitam. Ular hitam yang mengkilat. Sur kali lah dia. Carinya ular hitam mengkilat. Rupanya king cobra lah. Taqabbalallahu minkum langsung kan. Nah, itu asal baca kitab jangan suka hati dia.
Jadi habbatu dengan hayyatun beda. Itu maka ulama suruh baca Fatihah baik-baik. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Coba hanya ganti ha kecil. Shotnya ganti sin, ro, to-nya ganti ro. Jadi kalau siro, shot ganti sin, ro, to-nya ganti ta. Jadi siratal mustaqim. Maka tunjukkan kami jalan kucing yang lurus. Edan. Orang merdeka dengan hamba sahaya. Jadi misalkan kita dalam tahanan, kita orang yang jenguk. Orang yang di luar tahanan, yang merdeka, lebih berhak menjadi imam daripada hamba sahaya. Itu makanya kalau di dalam itu, saya pernah juga masuk penjara. Tapi bukan masuk penjara, saya pulang penjara dikasih duit. Saya ceramah di penjara. Jangan berkira macam-macam. Saya yang buat pejabat, bukan korupsi. Jadi kalau misalkan kami nanti jadi imam, maka kami yang berhak. Walaupun di belakang kami itu banyak sekali orang yang lebih pandai. Itu kalau yang di belakang itu, yang di masjid itu, pandai-pandai orang, nggak ada kerjaan orang itu. Di masjid aja. Itu semuanya mantan-mantan semua. Mantan pejabat, mantan ustad, ada yang mantan ustad. Bayangkanlah, ustad pun mantan orang itu. Mantan pejabat, mantan kades, mantan camat, semualah mantan narkoba di belakang. Yang tetap yang jadi imam harus kami, karena kami orang merdeka. Mereka itu hamba sahaya, bawah kita kelasnya. Dan tiada anak-anak yang boleh mengikut mumayyid. Adapun belum mumayyid tidak sah menjadi imam akan dia. Ada dua orang, anak-anak ini kan ada yang umurnya 8 tahun. Anda pernah nengok anak umur 7 tahun. Rupanya anak 7 tahun sudah hafal kuliah ayyuhal kafirun. Kuliah ayyuhal kafirun, hafal anaknya. Bapaknya umur 50 tahun, baru hafal kafirunnya aja bang. Kuliahnya nggak dapat-dapat. Datang bapaknya, kau aja imam nah. Rupanya imam umur 7 tahun, bapaknya makmum 45 tahun. Ini tidak sah dalam hukum. Anak yang belum mumayyid tidak boleh menjadi kumandang imam pada sembahyang fardu. Itu makanya kalau lomba ajan, anak-anak boleh ikut, tapi pas ajan di masjid tidak boleh. Ajan di masjid, ajan waktu itu sah bagi orang yang sudah baligh dan berakal. Kalau nanti dia ajan kumandang waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ayahnya sudah meninggal, maka ayahnya berhenti siksa kuburnya hari itu. Karena punya anak yang soleh dan soleha. Soleh itu hurufnya sod, bukan sin. Kalau sin itu namanya saleh. Saleh itu oleh-oleh dari Aceh. Huruf sod itu ihsan, solihun. Jadi orang yang baik. Solihun itu baik, ahsan, baik orangnya. Jadi kalau dia baik, menandakan dia baik 4 saja. Itu perhatikan dia itu orang baik. Jadi bukan berarti dia jadi ustadz, pengurus BKM, bukan. Yang orang baik itu 4 orang. Yang pertama, dia mengerjakan sembahyang 5 waktu. Zuhur, asar, lohor, asar, maghrib, dia sembahyang. Jadi kalau sembahyangnya hari raya saja belum tentu baik. Tapi kalau yang 5 waktu dia sembahyang, orang baik. Yang kedua, puasanya bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu 1 harian, tidak setengah hari. Kemarin saya melihat banyak juga orang tua buka puasanya jam 1:15 orang itu. Nah ini puasa Ramadan bayar zakat. Ini orang baik. Kalau ada rezeki berangkat haji, itu orang baik. Jadi setiap kali dia ajan wajib, sembahyang wajib, itu kalau misalkan orang tuanya meninggal, langsung berhenti siksa kuburnya. Nggak percaya bapak? Kalau bapak tidak percaya, mati bapak dulu. Suruh anak bapak ajan. Berarti dapatlah dirasakan itu. Itu takut mereka. Itu kenapa begitu? Munziyah solihin dan solihat. Yad'ulahu. Di anaknya itu ajan, malaikat berhenti. Rupanya bapaknya ini fasik. Kalau kafir kena siksa. Jadi kita tidak boleh mandang orang dari ayahnya.
Karena bisa jadi ayahnya itu orang jahat, anaknya bisa jadi orang baik. Karena itu terbukti. Umar bin Khattab itu khalifah. Anaknya itu adalah Khattab bin Zulaidi, ayahnya. Orang Badui yang kafir, anaknya jadi khalifah. Nanti jamaah terkejut sekali nama Ali bin Abi Thalib. Itu adalah anak dari Abu Thalib. Di dalam sejarah Sirah Nabawiyah, Abu Thalib itu paman Nabi yang tidak Islam. Tapi anaknya diangkat Allah jadi khalifah. Jadi hal biasa. Jadi kalau kita nengok ayahnya, tidak boleh disamakan dengan anaknya. Walaupun ada pepatah, buah tidak jatuh dari pohonnya. Tapi tidak boleh begitu, langsung diponis. Maka banyak guru ngaji, dia guru ngaji, terakhir dia dilaknat Allah. Baca. Tuh, ini namanya guru ngaji darah tinggi. Bodoh kali kau. Sama kau kayak bapakmu itu bodoh. Kalau udah pandai dia, nggak didatanginya rumah ibu. Kalau udah pandai dia jadi guru sendiri. Karena dia belajar lah, maka dia begitu. Jadi kalau dia yang bodoh itu didoakan. Bukan dia jai generasinya. Wong dasar kau kayak bapakmu itu. Nggak boleh. Itu perbuatan guru ngaji yang meninggalkan kesombongan, dia hilang pahalanya. Maka disuruh orang fikih itu banyak ngaji tasawuf. Dulu ada seorang Imam Hawarin masa Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini terdapat dalam Tanbihul Ghafilin 214-27. Rupanya Hawarin ini ada orang preman yang tobat. Ini preman tobat betul-betulan. Summalam yatubu falahum. Jadi orangnya tobat betul. Rupanya orang Hawarin ini orang yang dekat dengan Nabi Isa. Rupanya ada satu di antara mereka itu nggak mau dekat sama orang yang preman baru ini, preman tobat ini. Baru tobat tahu. Asal dia berjalan, yang orang alim ini minggir. Terakhir orang yang preman itu sadar diri kalau dia orang baru. Jadi dia asal jalan paling belakang aja. Yang di depan tadi nggak mau di belakang, kita di depan. Akhirnya datang malaikat menyampaikan pesan kepada Nabi Isa alaihissalam. Hai Isa, mereka itu 0-0. Kasih tahu sama orang alim itu 0, orang yang preman tadi pun 0. Ya Allah, apa maksudnya? Orang alim tadi karena menjaga kesombongannya, maka dia kuhilangkan semua kebaikannya, hitungan 0. Dan orang jahat tadi karena dia tobat, kuhilangkan semua kesalahannya, jadi 0. Jadi 0-0 orang itu. Yang satu kejahatannya dihilangkan Allah, yang satu kebaikannya dihapuskan karena menjaga kesombongan berlebihan. Itu makanya jemaah dimuliakan Allah tidak boleh memvonis orang. Bisa jadi orang yang kau pandang jelek itu lebih baik dari apa yang kau sangka. Karena manusia itu bersifat baharu, ganti-gantian. Jemaah dimuliakan Allah. Dulu saya sudah bilang bolak-balik, hati-hati, manusia itu bersifat baharu. Wah, saya kena protes. Jemaah yang dimuliakan Allah, berikutnya. Jadi kalau dan tidak sah laki-laki mengikut akan perempuan. Perempuan akan unsa, jelaskan. Kalau nanti ada laki-laki suami istri, yang tetap jadi imam itu adalah suaminya, istri tetap di belakang. Mohon maaf ya Bu ya. Istrinya sekolahnya tinggi Ustaz, S2, doktor lagi. Lakinya apa sekolahnya Ustaz? Lakinya pun nggak mau kalah. Aku es krim kau. Dari tamat SR, SD, SMP langsung tukang es krim aku. Macam mana pun jeleknya suaminya itu, suami itu tetap di depan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu tetap di atas kaum perempuan. Bahkan perempuan itu dinyatakan surganya itu bukan karena alim dan cantiknya. Perempuan yang dekat dengan surganya kata Nabi, yang paling tunduk dan paling lembut dengan suaminya. Itulah perempuan yang paling cepat masuk surga. Luar biasa tidak janji Nabi ini. Jadi ibu nanti senyum aja lah sama bapak ya. Jangan marah-marah lagi. Makan bang, bapak pun heran. Ini apa lembut kan? Tumben dari ini. Ini bang, minum teh ini. Bapaknya langsung telepon Pardu. Pardu,
Aku masuk STM aja. Kenapa masuk STM? Biniku buang tabiat kata dia. Upaya buang tabiat dia. Jadi kalau misalkan suami istri ini, udah gak usah ketawa kali, padahal ibu marah di belakang. Untuk hari ini sedikit. Jadi ibu yang paling hormat sama suami itu surga paling dekat. Dan laki-laki yang disebut afdal itu dalam muamalah. Afdal itu artinya terbaik. Laki-laki yang paling baik itu adalah laki-laki yang paling sayang sama istrinya. Maka Nabi itu kalau manggil biniknya itu, ya Humairah. Humair itu artinya kemerah-merahan. Jadi kalau dia manggil Khadijah, Khadijah kan sudah tua. Jadi manggilnya ya Habibi, kekasihku. Nah, jadi kalau manggil ya Humair itu kemerah-merahan. Itu Nabi lah ya. Kemarin ku tanya wak lemah diam pampera, nggak bisa Ustaz katanya. Kenapa? Lakiku manggil aku black or white katanya. Jangan tanya lakinya, kenapa bapak panggil black or white? Ya macam mana bisa lagi Ustaz, orang dia hitam kebiru-biruan kata dia. Jadi kalau hitam kebiru-biruan black or white lagi. Jadi panggil istri itu yang baik-baik itu boleh. Kalau fardu manggil istri itu apa? Sayang ya. Oh my love ya, hati lampu hilang selop ya. Jadi suami tetap jadi imam istrinya. Walaupun istrinya ini sekolahnya hebat, tetap jadi imam. Kemudian ini tidak sah laki-laki mengikut akan khunsa. Khunsa ini saya jelaskan sedikit. Ini mohon maaf sekali. Ini hebatnya ulama itu. Khunsa itu ada dua namanya, khunsa musakil. Khunsa musakil itu adalah orang yang mohon maaf sekali, kelaminnya itu ada dua. Perempuan dan laki-laki itu khunsa musakil, ada di dalam kitab. Kejadian yang tahun 2000 itu sudah dituliskan para ulama 600 tahun yang lalu. Itulah memang cerdasnya ulama itu. Jadi memang kita tidak boleh mencederai ulama. Kecerdasan keilmuan mereka itu luar biasa. Kemudian jemaah dimuliakan Allah, unsa itu adalah orang yang laki-laki tapi berperilaku seperti banci dia. Itu dia khunsa dalam agama. Jadi kalau ada laki-laki tulen dengan khunsa, tetap laki-laki itu yang jadi imam. Khunsa itu macam mana Ustaz? Dipanggil siapa namanya? Siapa nama kau? Bisa mas. Itu khunsa. Pernah ada gitu. Jadi kalau dia itu walaupun suaranya merdu, ini kan mereka banyak penyanyi kan. Suara mereka itu merdu itu. Walaupun dia itu apa? Dia tetap tidak boleh jadi imam kalau ada laki-laki yang tulen di tempat itu. Itu maka Allah menghormati laki-laki itu dengan kesempurnaannya. Karena ciptaan laki-laki itu baru sempurna apabila dia itu orang yang mampu melindungi, baik dengan perkataan maupun dengan fisiknya. Itu laki-laki. Jadi walaupun kita itu, kalau orang sakit kan tua, tapi omongannya itu jelas. Kau tuh nggak boleh macam gitu. Ah itu dia, itu disukai Allah. Jadi jagalah laki-laki kita itu. Jangan diremeh-remehkan. Dan unsa akan perempuan. Jadi rupanya, mohon maaf, unsa ini kan kawannya perempuan. Karena dia berkawan sama perempuan, rupanya disuruhnya perempuan itu jadi imam. Maka dia itu tidak sah dalam agama, karena dia laki-laki. Tetap harus dia yang jadi imam. Tapi kadang-kadang ada juga perempuan jadi imam, dia di belakang pakai telekung pula lagi, mukena. Luar biasa. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, itulah makanya. Makanya di antara kita jamaah mesti paham sekali. Kemudian satu lagi, ini terakhir. Dan mengikut orang yang sembahyang sunat. Dan syarat yang kedua, sah bagi mereka itu orang yang sembahyang fardu mengikut akan orang yang sembahyang sunat. Itu sembahyang sunat muakkad ada 5. Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ingat baik-baik. Yang kedua, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Memang antara zuhur ini 4 rakaat, tapi yang muakkadnya 2 rakaat. 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Yang 5 ini disebut sunat muakkad lebih afdal dari tahajud. Sembahyang qobliyah itu, rawatib namanya, itu kalau sudah masuk waktu baru sembahyang.
Macam tadi azan subuh baru kita sembahyang qobliyah subuh. Itu sembahyang qobliyah subuh kalau masih ada jemaah yang sembahyang qobliyah subuh, qomat boleh ditunda. Karena pahalanya paling besar dari seluruh sembahyang sunat itu sembahyang sunat qobliyah subuh. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, kalau nanti ada orang sembahyang sunat, misalkan habis tadi sembahyang maghrib, habis sembahyang maghrib tiba-tiba dia keluar sembahyang sunat ba'diyah maghrib. Tiba-tiba masuk jemaah satu lagi dari belakang, dia mengambil fadilah jemaah. Lalu dia senggol badannya, yang belakang ini mau sembahyang maghrib berjemaah, tapi yang di depan sembahyang sunat ba'diyah maghrib. Jadi yang di depan nggak usah ragu, tidak mengapa. Sehabis sembahyang ba'diyah maghrib, biarkan dia mereka sembahyang maghrib. Walaupun sembahyangnya ini lain niatnya, maka tetap sah sembahyangnya. Itu kaidah fikih. Itu majhab, jadi nggak usah sanksi. Takut nanti bilang, bang aku sembahyang sunat bang, kata dia gitu. Jadi nggak usah dibilang-bilang, diam aja. Kecuali dia sembahyang maghrib, yang di belakang masuk ikut sembahyang maghrib, baru dia ganti niat dalam hatinya dari adzan jadi imamat. Tapi kalau dia sembahyang sunat, diam saja, dia hanya Allah akan ikut saja. Jadi selesai dia 2 rakaat, yang belakang terus ikut saja, tidak mengapa. Itu maka dihukumkan sunnah ma'udah dalam sembahyang fardu. Udah selesai sembahyang fardu, fardu pun sudah selesai sembahyang maghrib. Karena dia BKM, dia sudah selesai sembahyang fardu, lagi pula dia pun sudah fardu. Rupanya dia keluar, ada sekelompok orang sembahyang maghrib. Lalu nggak ada imam. Bolehkah dia mengulang sembahyangnya? Namanya ma'udah. Sunnah dia mengulang sembahyang wajib untuk menutup kodoan yang wajib masa dahulu. Fardu, yuk sembahyang yuk. Oh yuk sembahyang. Dia sembahyang balik. Boleh dia mengikut sembahyang itu ma'udah untuk mengkodok sembahyang kita masa dahulu. Jadi kita harus merasa yakin. Ada 3 hal yang disembunyikan Allah dalam kitab Al-Hikam. Al-Hikam ini karangan seorang ulama sufi, Ibnu At-Tahillah As-Sakandari. Kitab yang wajib dikalangi kalau misalkan sekolah di Mesir. Al-Hikam itu dia sebutkan ada 3 amal yang dirahasiakan Allah. Yang pertama, amal mana yang diterima Allah. Berapa tahun kita sembahyang subuh ini, kita tidak tahu mana sembahyang subuh kita yang diterima Allah. Maka manusia harus punya sifat khauf dalam dirinya. Harap dan pinta mohon kepada Allah. Kalau satu amal saja diterima Allah, balasannya luar biasa, lebih dari dunia dan isinya. Yang kedua, kau tidak tahu mana wali yang di bumi itu yang disembunyikan Allah. Itu dalam kitab Tauhid, Misnan Al-Kubro Az-Zawali Imam Sya'rani. Itu setiap 1000 orang ada dikirimkan Allah satu wali untuknya. Setiap 10.000 ada 2 orang para wali dikirim Allah. Cuman sayangnya tidak diketahui mana orangnya. Yang tahu kita hanya 2 saja, wali murid dan wali kelas. Yang ketiga, tidak akan tahu kau di mana tempat matimu dan di mana surgamu nanti. Ada orang yang bisa prediksi, aku bakal mati di sini, tidak bisa. Aku bakal mati di kilometer 12, tidak bisa. Karena ketika itu dia naik becak, singgah kilometer 13, tabrak becak masuk paret, mati. Wah. Jadi dia mati kilometer 13. Jadi tidak ada orang yang bisa prediksi di mana dia mati. Kalau ada, itu orang yang cukup sombong karena mengalahkan kekuasaan dan hijab Allah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, bisa kira-kira paham? Nah, itulah makanya makmum sama imam mesti cerdas. Kemarin ada makmum protes imam, imamnya darting, naik darahnya. Lulusan Arab lah, diprotes sama orang kampung. Salli fardal isya. Gaya mereka, sungguh panjang. Allahu Akbar. Menggelegar masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Makmum langsung bilang, subhanallah. Kelas ini siapa? Dia bangsa naik darah. Tukar ayat lebih panjang lagi. Mati jemaahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Makmum tetap bilang, subhanallah. Rupanya akhirnya rendah diri. Tapi jelas, keras.
Bismillahirrahmanirrahim. Turun sikit. Al-Qari'ah. Subhanallah. Al-Qari'ah pun diprotes. Ini 2 kali lagi. Udah nggak sabar imam tadi. Udah naik, merah mukanya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Subhanallah. Udah keluar. Ini kalau terakhir kata dia, kalau diprotes balik dia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Makmum tetap. Subhanallah. Nggak bisa lagi. Cabut mic. Ngadap ke belakang. Bubar mulai. Apa salahku? Makmumnya bilang, Bapak nggak baca Fatihah, kata dia. Bukan ayatnya yang kami masalahkan, Fatihahnya nggak Bapak baca. Imam pening. Aduh. Kenapa nggak diingatkan? Saya kan nggak tahu. Seharusnya makmum pun ngerti. Kalau udah 3 kali imam bingung, diingatkanlah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, Al-Fatihah. Ini tidak, protes saja. Subhanallah. Jadi imam pun dari mulai ayat panjang sampai ayat pendek, udah naik dagu imam. Sampai kerak baju dipegang. Apa salahku? Aku lulusan Arab, tahu kau? Bapak gak baca Fatihah, kata makmumnya. Selesai imam tadi terus, hilang darahnya sampai bukan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, makmum harus tahu, imam pun harus ngerti. Inilah contoh orang sekarang. Sembahyang jemaah ini mencontohkan negara kita. Pemimpin kita gitu. Kebanyakan. Diingatkan dia marah. Tak diingatkan dia salah. Jemaah yang dimuliakan Allah. Begitulah kita. Makanya orang cerdas, orang yang bijak itu, kalau diingatkan dia ngerti. Maka memilih pemimpin itu yang paling hebat. Supaya dia kalau sikit aja disindir, dia tahu. Tuan, salah Tuan. Oh, dia ngerti langsung, nangkap, orang bijak. Makanya syarat jadi imam itu orang yang alim. Tapi kemarin ada juga alim nggak jelas. Pikir orang itu alim itu orang yang sering ke masjid, bukan. Ada yang baru 3 minggu ke masjid, 3 minggu masjid. Alim nggak alim ya? Alim itu alimun, berilmu dia. Jadi rupanya imam tadi baca. Makmum ini kan dia saja dia. Itu makanya imam itu panjang kali ayat nggak boleh, pendek paling nggak boleh. Supaya makmum itu jangan berkhayal. Rupanya gelibasnya Al-Baqarah dari ayat 10 sampai 48. Wah, pakai melagu pula lagi. Innal ladzina kafaru min ahwa. Makmum di belakang hitung kotak impak udah nih. Keliling aja dia. Orang dia menghayal udah dia. Itu makanya dijaga. Enggak usah panjang kali supaya makmum enggak menghayal. Makmum tadi tahulah setengah detik, setengah menit baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam panjang, ya kelilinglah matanya. Syarfa'ul lagi. Ini belum dicat Jepardu ini. Baca kota infak dia banyak. Lewat aja ya. Jemaah dimuliakan Allah. Ada juga kadang imam tidak mengerti. Udah baca Allahu Akbar. Ini kejadian dulu waktu masa-masa kecil ini. Ini kisah nyata ini. والتين والزيتون والطور السينين وهذا البلد الأمين. Ada kawan-kawan kami, orang-orang yang baru kan seperti itu dia. Ombak deras. Ombak deras itu kan air yang tanda tak dalam. Yang bahaya itu kan yang diam aja. Diam aja, itu air laut itu. Bahaya itu. Ini kan ada yang berlebihan kali. Itu udah gak bagus. Wah, begitu dia kalau baca. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Rupanya salah tekongan dia. Tekongan salah. Makmum nggak ngerti. Makmum, wah ini baru, ini kelasnya beda, ini kalah separdu ini. Ini baru ini. Dia nggak tahu orang tadi air laut tanda tak dalam. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Pindah wal asri ayatnya. Allahu Akbar. Makmum ikut. Allahu Akbar. Rupanya waktu ruku berpikir imamnya salah. Makmum berpikir ini khusyuk kali imam kami ini. Lama kali rukunya. Rupanya imam berpikir ini salah tadi bacaan. Orang ini ke belakang kok diam aja. Makmumnya pikirannya lain. Makmumnya orang baik. Inilah imam marah itu memang. Serius sekali kalau ruku dia. Padahal di dalam ruku dia berpikir, hancur aku sekali. Jemaah yang dimuliakan Allah, berpikirlah cerdas. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, mengaji itu adalah mengarahkan manusia supaya paham. Tujuan ilmu adalah membuat manusia itu lebih baik. Jadi perbedaan di antara para ulama itu adalah rahmat untuk kita. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini memberikan makna dalam pandangan kita hari ini. Mudah-mudahan nanti kalau ada izin dan pertemuan Allah, kita lanjutkan kembali. Namun sebelum ditutup, mana tahu ada yang mau bertanya, dipersilakan.